Pak Heri. Ya. Boleh tanya yang keempat nih? Oh boleh. Demi penonton saya ya di YouTube ya. Oh ya siap. Nanti saya bantu jawabannya. Saya senang membantu. Oke siap. Pak Heri putranya berapa? Ada 2. Ada 2. Tapi katanya masih jomblo kok punya putranya. Jomblo kalau di sini Pak. Oh. Oke Pak Heri, oke masalah keluarga ini teman-teman Ya, YouTube ya. ini ada pertanyaan. Nah ini yang keempat Pak Heri ya. Ya. Prosedur impor kacang tanah maupun cabai. Nah, ini gimana Pak Heri? Ada teman-teman YouTube tanya, mohon bisa dijawab nggak Pak Heri? Oh ya. Bisa nanti saya bantu. Yang pertama kalau untuk kacang tanah ya. Impor kacang tanah. Kacang tanah ini termasuk kalau di karantina merupakan pangan segar asal tumbuhannya. Pangan segar asal tumbuhan. Termasuk cabai, termasuk sayur-sayuran yang lain atau buah itu pangan segar asal tumbuhan. Oh, itu yang mau dimakan gitu ya? Ya, yang Oke. dikonsumsi manusia. Yang bukan konsumsi manusia beda ya caranya? Beda lagi. Tuh, Mungkin ini. lebih sederhana. Ini yang ini dulu deh, Oh. yang PSAT ini tadi ya. Jadi kalau yang melalui pelabuhan Tanjung Mas ini, karena pintu pemasukan untuk buah dan sayur sudah dibatasi, jadi Semarang tidak masuk. Tapi ada beberapa komoditas yang boleh masuk di pelabuhan Tanjung Mas ya. Di antaranya ada kacang tanah, kemudian cabai, ada kedelai, ada gandum, ada kurma, ya kan? Ada kurma. Kemudian ada raisin atau kismis atau kacang Arab, banyak ya. Oh itu banyak ya, berarti Banyak. yang lewat Semarang nih ya? Lewat Semarang banyak. Ya. Untuk persyaratan untuk pangan segar asal tumbuhan yang termasuk PSAT tadi, termasuk kacang ya, kacang dan cabai, PSAT ini persyaratannya agak berbeda dengan importasi komoditas yang lain ya. Kalau yang lain itu seperti kapas, kayu, nah itu agak berbeda. Oh kayu juga melalui teman-teman karantina tumbuhan ya? Oh iya. Oke. Kemudian- Informasi yang bagus Pak. Ya, banyak komoditas yang masuk ke Indonesia ini. Oke, kacang tanah lagi Pak. Jadi khusus kacang tanah, memang di Semarang ini banyak sekali yang masuk ke Indonesia dari India, dari Cina, dari Sudan. Ya. Oh Sudan ada ya? Ya, Sudan tuh banyak. Nah, yang tahun kemarin banyak sekali. Tahun ini juga sudah mulai masuk. Persyaratan administrasinya dulu ya Pak ya. Oke. Ya, persyaratan administrasi dulu. Pertama bapak dan ibu atau importir itu harus melampirkan satu phytosanitary certificate, itu wajib ya. Itu sanitary certificate Nah, ya. isi dari negara asal. Kemudian ada COE. COE. Nah, COA, COE atau COA. Oke. COE ini singkatan dari Certificate of Analysis. Oh. Itu yang menerbitkan atau yang mengeluarkan adalah laboratorium yang sudah terregistrasi atau sudah terdaftar di Badan Karantina Pertanian Indonesia ya. Oh. Jadi negara-negara yang akan mengekspor komoditas pangan segar asal tumbuhan, labnya harus didaftarkan dulu ke Ke Indonesia, karantina. ke Badan Karantina Karantina. Indonesia. Oh gitu. Ya. Dan labnya benar-benar yang sudah terdaftar. Kalau ada importasi, ini ada beberapa contoh nih kasus nih. Kemarin ada importasi kacang, ternyata labnya belum terdaftar, ya akan kami lakukan penolakan. Ditolak dibalikin sana. Ya dipulangin ke negara asal kan jadi Rugi deh. rugi. Oke Pak. Termasuk kismis kemarin juga gitu, sudah masuk sini, ternyata dokumen itu kurang. Oh. Dokumen itu ada tapi labnya nggak terdaftar, Oh. sehingga akan kami lakukan penolakan. Ya. Ya, kalau memang bisa mengurus lab itu ya akan kami lakukan pelepasan nanti, akan kita bantulah. Jadi ada COA, kemudian ada prior notice. Prior notice ini yang diterbitkan adalah eksportir. Itu prior notice adalah surat keterangan ekspor komoditas tersebut. Namanya prior notice. Prior notice Oh. itu yang mengeluarkan adalah eksportirnya. Eksportirnya ya. Ya. Oke, siap. Ya, kemudian ada BL, di BL itu yang mengeluarkan adalah pelayaran. BL. Ya, Bill of lading gitu ya. Ya. Oke.
itu kenapa ada COA? Itu karena negara-negara yang belum diakui pangannya oleh ya. Indonesia, itu makanya pakai COA. Kalau negaranya sudah diakui oleh Indonesia atau sudah direkognisi, cukup fitosanitary aja. Kayak ada contohnya? Kayak Amerika. Amerika sudah ya. Australia. Nah itu nggak perlu pakai COA, nggak apa-apa. Cuma nanti akan dilakukan monitoring 6 bulan sekali. Pokoknya kedelai dari Amerika nanti akan kita ambil nih sampelnya, kita akan uji di sini apakah masih standarnya, masih standar yang diminta oleh Indonesia. Nah nanti kalau diuji ternyata kandungan pestisidnya terlalu tinggi, ya nanti akan dilakukan. Jadi COA ini Pak, ini isi labnya ini macam-macam. Itu di situ kandungan yang ada di situ adalah pestisida ya, residu pestisida. Nanti setiap komoditas itu punya BMR atau batas maksimum residu atau ambang batas residu yang ditetapkan oleh Indonesia. Ya, kalau melebihi ambang batas itu maka akan kami lakukan penolakan. Ya, ambang batasnya berapa? Ternyata melebihi dari yang diminta, akan kami lakukan penolakan. Lab di Semarang bisa melakukan pemeriksaan itu ya? Lab Semarang nggak bisa. Terus sampelnya dikirim? Kalau itu dari sana kan lampirannya sudah ada. Kita baca sudah ada hasil labnya itu. COA-nya itu. Nah, COA-nya itu kan lab itu hasil lab. Pada saat monitoring berarti? Kalau monitoring nanti pengujiannya di Jakarta bisa. Di Jakarta. Dikirim ke lab ini ya, rujukan ya. Rujukan ya. Begitu Pak. Nah, kalau memang negaranya belum mendaftar atau belum punya lab, cukup dengan HOT sertifikat atau HC. Nah, HOT sertifikat ini merupakan surat kayak seperti pengganti COA aja. Jadi situ berbunyi hanya baik untuk konsumsi manusia atau gitu. Ya. Seperti Afrika itu biasanya pakai HC. Setelah ini dokumennya lengkap Pak, terus diapain saja nih? Oh ya, nanti setelah dokumen lengkap nanti kita akan tarik, kemudian barang itu akan kita periksa. Kita juga akan ngambil sampel apakah sesuai atau tidak. Ya kalau nggak sesuai ya akan kita lakukan tindakan karantina yang lain, bisa penolakan. Ya. Kalau memang ternyata ada serangga, kacangnya ada serangga, ya kita fumigasi. Tergantung kasusnya apa, diapain gitu ya? Kebanyakan kacang-kacang itu banyak serangganya. Yang kasus tahun kemarin itu Afrika, itu banyak tokodermanya, itu kumbang kapra. Akan kami lakukan perlakuan fumigasi. Kemudian kita juga akan melakukan notifikasi ke negara asal ya. Notifikasi ini komplain, surat komplain. Surat seneng. Ya, pokoknya komplain lah. Komplain. Kirim barang kok elek. Jelek-jelek kok kirim. Malu. Jelas. Padahal kita kan pengen makan kacang, bikin peyek, bikin pecel, atau bikin kacangnya pahit. Nah ini yang pahit-pahit itu ternyata itu aflatosin tuh Pak kacang. Ya itu sudah bercampur ada itu. Racun itu ya. Itu racun, jadi nggak baik itu. Nah kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, pemeriksaannya di mana ini? Nanti kita kalau di Pelabuhan Tanjung Mas ini periksanya di TPK Pak. Di TPK itu tempat pemeriksaan karantina. Kita ada tempat khusus untuk tempat karantina ya, melakukan pengambilan sampel, pemeriksaan di situ. Setelah nanti hasil lab, pemeriksaan fisik secara fisik ya, tidak ditemukan serangga, barangnya bagus, akan kami lakukan pelepasan. Kita terbitkan lagi KT9. KT9 ya? Itu bagaimana? KT9 itu kan pernyataan bahwa barang tersebut bisa sehat ya, layak dikonsumsi, bisa dibawa keluar pelabuhan. Habis itu gimana Pak? Ya, nanti KT9 itu untuk mengurus ke bea cukai gitu ya? Untuk mengurus ke bea cukai kita disending oleh petugas karantina. Nanti barang itu bisa keluar dengan adanya surat perintah pengeluaran barang atau SPPB. Setelah itu barang mau dibawa
importernya ke gudang pemilik atau mau langsung dijual tidak masalah. Karena sudah KT9. Sudah clear ya. Sudah clear. Bebas. Ya, itu yang ditunggu-tunggu importer ya KT9 itu. Gitu. KT-nya 9. Itu surat sakti. Oke, Pak Eri, boleh tanya nomor telepon Pak Eri? Namanya Pak Eri Widarto lah. Ya. Nomor teleponnya berapa Pak? 081 327 351 942. Waduh, terima kasih. Ini pencerahan untuk penonton YouTube saya, Pak Eri. Moga-moga Pak Eri selalu sehat, selamat dimanapun, dilindungi Allah, dan rezeki lancar, banyak sekali. Setiap bulan dapat rezeki uang satu truk. Gimana Pak Eri? Amin, alhamdulillah. Kalau satu truk bingung Pak. Duitnya nggak ngopo Pak. Oke, mantap Pak Eri.